bikin apa nih? Nggak tahu. Pakai tema dulu dong. Temanya. Temanya menikah, takut apa? Temanya menikah, takut apa? Wah, menikah. Takutnya gimana? Ini kan menikah itu sesuatu yang nikmat sebenarnya, yuk. Iya, Iya. sebetulnya iya. Apa yang menjadi penghalang orang menunda untuk menikah? Menurut lu? Menurutnya belum nemu yang cocok. Terus paling apa sih ini sih ke trust issue sih jadinya. Trust issue itu lebih Kadang kan timbul banyak masalah itu kan karena kayak tidak ada kepercayaan gitu atau apa. Yang lebih parah lagi adalah ketika dia berpikir kayak bagaimana sih rasanya tinggal sama orang asing gitu. Bayangin orang asing gitu kan, orang yang nggak dikenal. Namanya nikah ya pasti menikahi seseorang yang lo tahu kan, ya lo cinta atau apa lah. walaupun perjodohan kan. Perjodohan mungkin itu bisa jadi masalah, tapi kan kalau udah namanya trust kan, kalau mereka cari percaya ya biasa sih tumbuh aja kan. Iya, yang pertama masalah kecocokan. Cocok itu kan artinya banyak kesamaan atau sama lah kan, cocok gitu. Ada visi misi yang sama, Visi misi yang tujuan hidup yang sama. Lebih ke situ. Cuman kadang orang sama persepsinya nilai cocok itu terlalu berlebihan, dalam artian wah gue nanti nggak satu visi misi ataupun tidak ngedukung satu sama lain karena kalau ada bedanya gitu ya. Pada dasarnya kita memang diciptakan berbeda gitu, untuk saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Kalau dibilang cocok sama ya Itu mungkin juga termasuk yang sama. justru itu ya enggak, maksudnya Maksud gue kalau sama itu adalah ketika mereka sama-sama mikir bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar gitu. ya memang kalau 100% sama ya Nggak mungkin. itu sesama jenis. Iya. Sama cocok. Karena sesama jenis pun kadang juga beda juga kan. Ya itu dia, maksud gua persepsinya kalau lu memang nyari yang sama, nyari yang cocok, emang sama cowok juga apa yang Iya. cewek sama cewek juga, enggak gitu. Justru karena kodratnya itu berbeda, dari segi kelaminnya berbeda, segi wataknya berbeda, semuanya berbeda, disatukan untuk menjadi satu kesatuan Ya, yang sama karakter pun tadi. juga berbeda kan. Betul. Yang satu feminim, satu lagi maskulin. Maksudnya ya pemikiran yang satu cowok, ya pemikiran cowok gimana gitu. Melihat apa cewek gimana gitu. Jadi wajar sih. Apalagi masalahnya ini mengatakan, gue sih setuju aja sih, menikah itu adalah ibadah gitu. Betul. Oke lah, kita ada ibadah. Cari, kalau begitu tolong cariin orang cewek yang mau ibadah sama gua. Nah, mau nggak? Kita nikah yuk ibadah dengan cincin ibadah ya. Ya. Ada nggak? Kalau diukur, kalau dilihat dari berbagai sudut pandang kan begitu, bahwa menikah itu dikatakan nikmat bukan hanya sekedar duniawinya gitu. Kenapa hal-hal hal masalah ibadah itu pun menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat gitu kan. Nah, tapi kan tidak serta merta bahwa kita mengajak orang, yuk mau nggak lo ibadah sama gua, ayo nikah gitu kan. Iya kan? Tanpa didasari dengan persiapan yang lebih matang gitu. Iya. Adapun yang tadi angle ataupun sudut pandang itu, yang pertama memang dari sudut pandang agama betul. Yang pertama ibadah, yang kedua adalah penyempurna agama. Yang ketiga adalah sunnah Nabi, bahwa man raghiba an sunnati, barang siapa yang mengingkari akan sunnahku maka bukan dari golonganku gitu. Dalam artian memang nikah ini sebuah anjuran yang apa deh, yang benar-benar mengikuti Nabi dan memang berisi keindahan-keindahan di dalamnya. Itu yang pertama dari segi agama. Dari segi psikologinya, ketika orang yang sudah menikah, pola pikir, kemudian juga keadaan pribadi secara emosi itu akan terkontrol. Beda dengan kita masih single, ada yang penyalurnya lah istilahnya kan. Dari psikologi, dari pola pikir itu akan semakin jernih, akan semakin matang lah, akan semakin dewasa. Karena
yang lu pikirkan bukan diri lu sendiri, keegoisan lu yang sementara ini apa-apa buat diri sendiri, keenakan buat diri sendiri, itu kan beli sesuatu untuk diri sendiri. Nah sekarang lu harus berbagi dengan orang di samping lu. Kita ngebangun sebuah pondasi, sebuah rumah tangga gitu kan, rumah yang harus kokoh gitu kan. Lu nggak bisa ego sendiri. Lu pengen cat hijau, sebelah kita pengen cat merah, tapi kita cari solusi bareng-bareng gitu. Kemudian dari segi kesehatan pun sangat mendukung bahwa istilahnya ketika kita bicara hubungan seksual dengan ada label di bendera pernikahan, maka semuanya akan nikmat dan juga halal dan bersih kan gitu ya. Jadi kesehatan pun terjaga. Banyak faktor sehingga memang sebenarnya pernikahan itu sebuah ibadah yang mengasihkan gitu. Tetapi orang banyak terbebani dengan hal-hal yang sebenarnya itu bisa diusahakan, bahwa aduh gua nggak punya mahar, nggak punya uang buat nikah gitu ya. Emang nikah salah satu syaratnya ada uang? Enggak juga gitu. Kalau mahar iya, tetapi untuk jumlahnya nggak disebutkan. Kan begitu. Mau segram kayak, mau setengah gram kayak, mau uang 1000 perak pun jadi gitu loh. Cuman orang kebanyakan takut memikirkan what's the next gitu. Setelah gua nikah mungkin gampang lah, nikah ijab kabul gampang, ataupun menyediakan mahar gampang, tetapi kan gua bakal menghidupi anak orang, bahkan anak orang kan bahasa orang yang selalu menjadi bukan takut juga, menjadi kekhawatiran. Ada rezekinya, ada. Lu berdua pun nanti rezekinya sesuai kadar lu sekarang gitu. Nanti punya anak ada lagi rezekinya. Selama kita mensyukurinya ya. Iya betul. Kadang kan biasanya rezeki ada misalnya buat sesuai dengan kadarnya, tapi kan kita kadang minta sesuatu yang lebih. Yang salah itu dia khawatir atas rezeki yang diberikan Allah, justru itu yang menjadi lu nggak percaya sama Tuhan lu gitu. Itu yang bahaya. Tapi terkadang bukan dari pihak kedua pihaknya, pasangan suami istri, tapi kan dari orang-orang sekitarnya, dari keluarganya atau keluarga kita atau gimana. Bisa. Cuman kan ketika keyakinan itu kita yang menentukan, yang lain orang lain nggak bisa mengintervensi itu sebenarnya ya pada dasarnya gitu kan. Karena yang menjalani hidup adalah gua ada keyakinan untuk yang tadi sebutin faktor-faktornya, entah itu ibadah dan lain sebagainya. Bismillah, karena Allah udah ngejamin rezekinya, berangkat gitu kan. Secara intervensi dari pihak luar gitu kan, orang luar boleh memberikan saran, boleh memberikan masukan, tetapi ketika keputusan tetap harusnya dirinya yang memberikan keputusan, kan begitu. Ketika kita sudah masuk gerbang pernikahan, gerbang nih akan banyak episode baru yang akan kita lalui gitu kan. Yang tadi kita mulai mendalami, menyelami karakter pasangan kita lebih dalam lagi. Kalau mohon maaf kalau dari sebelum menikah PDKT kita jaim-jaiman gitu kan ya. Istilahnya mau terlihat perfect sama pasangan dan lain sebagainya, tidak mau kelihatan ada kekurangannya kita di mata pasangan gitu. Tetapi setelah masuk gerbang pernikahan, kita mulai mendalami, menyelami karakter yang lebih dalam lagi, dari lahir dan juga batin, dari tampilan luar sampai tampilan dalamnya, kan begitu. Nah, dari situ mulai kita membenahi apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang harus ditingkatkan. Wah, itu menjadi asik deh di situ gitu. Karena tidak ada satupun mata kuliah yang membahas tentang kurikulum keluarga yang bagaimana yang rukun. Ya, kalau yang rukun ada resepnya ada. Tetapi secara praktek yang memberikan detail orang step by step harus seperti ini nggak bisa. Tidak sama juga. Tidak sama gitu loh. Makanya madrasatul ula itu buat anak tuh ya keluarga itu kan, orang tua. Termasuk orang tuanya itu sendiri, madrasahnya adalah ataupun sekolahnya, sekolah keluarga, itu dari pengalaman hidupnya. Iya kan? Cara menghadapi orang seperti apa, menghadapi yang nggak punya beras hari ini bagaimana, itu setiap keluarga pasti berbeda toh. Malahan terkadang keluarga antara keluarga orang tua kita ya
Kalau kita ini sama pas kita nanti punya keluarga pun juga pasti resikonya beda juga. Betul. Belum tentu bisa dipraktekin juga. Ya itu cara sekarang berinteraksi dengan keluarga, istilahnya mertua, kemudian kalau istri kita bagaimana interaksi dengan orang tua kita gitu kan, Makanya itu perlu proses dan gitu. makanya kadang juga tidak terlalu valid kalau misalnya ada yang orang-orang luar kayak misalkan kayak kalau dulu tante gini, kalau sama om atau dulu papa mama gini, kalau gitu-gitu ya, tapi kan belum tentu sama, harusnya gini gitu kayak Secara situasi dan kondisinya kan. Mungkin itu juga kali masalah satu faktor yang trust issue juga ya, dimana kayak mereka ini yang ini masa belum percaya, maksudnya belum trust untuk bisa hidup dengan pasangan dan untuk bisa berpikir bahwa dia belum percaya diri untuk, masih belum percaya bisa untuk membahagiakan orang lain gitu, membahagiakan bersama orang lain gitu. Pada saya gini sih sebenarnya, kalau kita sudah merasa ataupun bercermin lah bahwa udah mulai dewasa, udah tumbuh bulu ya kan, udah tumbuh bulu nih, tanda-tanda dewasa nih, lu angkat ketiak lu angkat ya yang berbulu, udah berbulu udah dewasa gitu. Kenapa minder yang pertama itu? Kenapa? Karena kalau kita masih berpikir nggak ketidakmampuan kita ungkapkan, itu justru akan mengkerdilkan diri lu sendiri dan justru mengkerdilkan Tuhan lu yang maha besar, kan begitu. Lu mampu, lu besar, lu udah dewasa gitu kan. Karena katakanlah anjuran untuk menikah itu kan bahasanya udah dewasa, udah balik, udah pasti ya kan. Otomatis ketika seseorang sudah di umur dewasa, dia udah mampu pada dasarnya gitu. Cuma balik lagi mampunya ini secara mentalitasnya gimana, mampu belum, balik lagi ke situ, paling ke mental. Tapi Ya kan? kadang juga ada masalah dari psikologisnya juga, kayak teman-teman gue, ada juga beberapa teman gue yang merasa yang masih menganggap ya itu bagaimana rasanya ketemu orang, tinggal sama orang asing gitu loh. Beda ini, beda itu, terus kadang belum tentu nanti ada banyak kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, Tuntutan. pokoknya apalah gitu. Terus tanggung jawab gitu-gitu. Tanggung jawab sih mungkin itu kalau udah nikah pasti kan udah ngomongin tanggung jawab ya. Itu kayak next level gitu loh, next level. I'm on the next level. Tapi itu kan jadi itu kan bahwa pernikahan itu indah gitu ya. Ya. Nah, tapi kan nggak semuanya itu indah selalu, pasti kira-kira hal Suka ya. yang kebalikannya, yang pikir yang nggak enaknya apa? Sebenarnya kalau kita udah pandai bersyukur, semuanya akan indah. Maka kenapa headline-nya adalah nikah itu indah gitu. Maka tidak ada satupun yang tidak indah kalau kita bisa mensyukurinya gitu. Garis bawahnya ya. Adapun orang-orang yang merasa bahwa di dalam pernikahan itu tidak indah, yang tadi. Tapi kan berarti kan istilahnya indah itu ada tanda kutip bintang gitu dengan syarat. Ya bisa mensyukurinya lah. Kalau orang-orang yang selalu mengeluh dengan pernikahannya, selalu merasa kurang dari segi ekonomi, berarti dia tidak mensyukuri akan pernikahan itu. Dia tidak menemukan sisi keindahan yang hakiki gitu loh yuk. Iya. Iya nggak sih? Beberapa yang gue lihat gitu ya, kan banyak stereotip gitu. Misalnya gini, bagi orang yang belum menikah gitu, ya. Terus bagi orang yang belum menikah, ini kan salah satu kita pernah ngomongin sebelumnya, kita pernah ngomongin toksik ya, ngomongin kejulitan. Bagi orang yang belum menikah gitu, saat ketemu teman atau pokoknya ketemu orang gitu, sertanya pasti selalu tanya kapan nikah gitu kan, nikah dong gitu, itu kapan nikah kan, jadi satu pertanyaan yang istilahnya kayak ketuntut gitu. Nah, tapi di satu sisi saat ada orang yang sudah siap untuk menikah gitu, terus kayak dia happy banget, dia bakal lagi menikah, tiba-tiba ada lagi kejutan yang beda. Elah, lu pikir nikah enak? Yang biasanya komentar-komentar itu muncul dari orang yang udah menikah gitu. Iya. Salah gitu loh. Dan masih mending kalau itu dari orang yang berbeda ya. Kalau dari orang yang sama, saat kita belum nikah ditanyain kapan nikah, bisa kita waktu itu pengen udah siap nikah ditanyain kayak emang udah siap nikah. Ada gitu. Biasanya sih gue lihatnya di ini ya, di sosial media ya. Saat ada status orang yang asik, lagi gue menikah, lagi gue akan jadi suami ini, suami itu. Ada yang julid kan. Lu pikir enak ya, cuma masak doang, begini-gini, belum ini, belum masak, belum ini, belum itu, belum ngurus anak, belum hamil, urusan masalah seks doang gitu kan ya. Lu pikir cuman
bahas cuma soal tinggal bersama pasangan, tinggal bersama pacar lu ya, yang udah jadi istri atau suami. Gue pikir cuma itu doang. Nah, Pasti ya. kayak ditakutin lah gitu, coba salah gitu. Jadi jadi gimana gitu loh. Itu sih sebenarnya kalau menurut gua Tapi ada gitu ya, bener. ada Bisa, iya mestinya bener. ada karena Iya. gini, sesuatu yang bersifatnya ibadah selalu ada godaannya. Itu yang pertama yuk. Jangankan sesuatu yang ibadahnya besar, ya kan? Nah, ibadah untuk sedekah aja kasih nggak? Ada aja yang goda gitu loh, walaupun secara dohir, secara makhluk itu kelihatan atau nggak kelihatan, entah itu bisikan hati sendiri. Nih kasih nggak? Apalagi sesuatu yang besar sekelas nikah. Ayo, gua rasa itu akan rontok dengan sendirinya ya. Bahwa gua akan buktiin itu semua gitu. Dan pada dasarnya yang tadi bahwa setiap step itu harus ada ujiannya untuk apa? Untuk kita naik kelas gitu loh. Step by stepnya itu. Contoh, orang yang single akhirnya menikah. Yang nikah juga nanti ada ujiannya bagaimana dapat anak. Nanti udah punya anak dapat ujian lagi bagaimana dia bisa membesarkannya, kan kayak gitu. Itu semuanya step-step yang harus dilalui, oleh seorang yang bukan normal ya. Seseorang yang memang yakin bahwa berumah tangga ataupun pernikahan itu sesuatu yang indah, ibadah, nikmat, luar biasa dunia dan akhirat. Selama tidak menikah karena seks doang sih. Ya, nikah untuk ibadah bukan karena nafsu. Kadang orang indah itu karena orang mikirnya indah secara sempit kayak seks gitu. Iya betul. Bukan itu sebenarnya. Banyak sekali. Ada betul. Setelah hubungan seks itu berasa lebih indah. Pertama banyak aja rintangannya kan. Betul sekali. Oke, seperti itu saja. Ya. Obrolan kita masalah nikah. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ya. Oke. Bye bye. Wahyu subscribe.